Mungkin juga mengamati media di seminggu terakhir ini, minggu lalu Pak Jokowi sempat menyatakan ke beberapa media massa bahwa akan ada setidaknya dua partai yang akan bergabung. Kemungkinan dikatakan Demokrat dan PAN. Tapi apakah memang demikian? Karena baru-baru saja kita juga mendapatkan konfirmasi bahkan dari Pak Tarajasa termasuk juga dari beberapa petinggi-petinggi dari DPP PAN sendiri mengatakan tidak, bahwa PAN ini akan konsisten berada di koalisi merah putih. Kita akan bertanya langsung dengan salah satu perwakilan dari Partai Amanat Nasional, yaitu ada Waksekjennya, ada Mas Teguh Juwarno. Halo, selamat pagi Mas Teguh. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senior saya juga dulu adalah praktisi di media, seorang news anchor juga, keren sekali. Ini profilnya udah bisa menggantikan saya kalau nanti tiba-tiba besok saya berhalangan gitu ya Mas Teguh ya. Ini bisa langsung penontonnya bubar. Enggak. Dan juga tentunya sahabat saya Pak Jayadi Hanan, Direktur Riset dari Saiful Mujani Research Center. Selamat pagi. Maaf lahir batin juga buat teman-teman semua. Ini betul-betul andalannya Mas Saiful Mujani. Gitu ya. Oh iya, terutama waktu pada saat quick count itu wajahnya beliau ini yang selalu kita lihat nih. Betul. Oke, kita hari ini mau bicara mengenai tadi pertanyaan saya. Sebenarnya tolong dong Mas Teguh, kami undang ingin mengklarifikasi. Benar nggak sih sebenarnya PAN ini sekarang memang tetap masih berada di koalisi merah putih? Ya, dalam politik kita perlu memberikan sinyal konsistensi juga kepada publik. Kalau kita lihat bagaimana pertarungan Pilpres kemarin kan sangat ketat, kita tentu merasakan banyak sekali kader-kader kita di bawah yang juga berjuang secara sungguh-sungguh, secara bahkan boleh dibilang mereka berkorban luar biasa. Tentu mereka menginginkan agar PAN juga tetap konsisten. Meski tidak bisa kita pungkiri bahwa juga ada arus yang menghendaki agar PAN juga ikut mendukung atau mensukseskan kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak JK. Jadi dinamika inilah yang saya rasa ke depan ini akan menjadi salah satu hal yang patut kita cermati bersama, khususnya di dalam Partai Amanat Nasional. Tapi sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hatta, kemudian juga dikuatkan oleh Wakil Ketua Umum Mas Derajat Wibowo, sikap kita tetap konsisten bahwa kita bagian dari koalisi merah putih, kita tidak akan mencederainya. Tentu saja sambil kita melihat bagaimana nanti teman-teman dalam koalisi apakah tetap bisa seiring ataukah mereka akan memiliki haluan yang berbeda. Kalau sejauh ini bagaimana komunikasi politik yang sudah dibangun dengan koalisi merah putih, artinya partai-partai yang lain? Satu hal yang kita patut syukuri, PAN tidak punya persoalan dalam konteks komunikasi politik dengan khususnya dengan teman-teman yang ada dalam koalisi merah putih maupun dengan teman-teman yang ikut mendukung Pak Jokowi JK. Karena kita berprinsip begini, kompetisi harus kita lakukan dengan serius, keras, namun tetap kita dalam koridor tetap menjaga hubungan silaturahmi. Toh yang berkompetisi atau yang bersaing adalah bagaimana kita melakukan persaingan itu secara sehat gitu. Jadi tidak akan mengganggu hubungan personal kita. Tapi dari PAN sudah nggak membuka jalur komunikasi dengan kubunya Jokowi JK? Saya percaya bahwa itu ada, meskipun tidak sampai saat ini saya tidak menangkap sinyal bahwa komunikasi politik itu dibuka kepada publik secara secara disclose begitu ya. Memang ya dalam politik justru di situ indahnya. Ada sering kita menyebut politik itu cair, politik itu adalah seni mengelola perbedaan, seni mengelola kemungkinan, dan saya rasa sisa waktu hampir 2 bulan atau Mas Yadi tadi mengingatkan 1 bulan 26 hari sampai kepada pelantikan Presiden Jokowi JK. Siapa tuh kalau figur dari PAN itu Mas Teguh? Yang mungkin sudah menjalin hubungan komunikasi politik dengan baik gitu. Iya, kalau yang saya tahu ya tentu saja di elit-elit PAN lah dan kalau di kami sendiri di parlemen juga tentu saja berkomunikasi secara bahkan kalau boleh dibilang ya akrab begitu ya, sehari-hari bertemu dengan mereka. Baik, kalau dari Pak Jayadi sendiri mengamati peta politik pasca hasil keputusan MK kemarin bagaimana? Betul. Pertama, kalau kita lihat dari pernyataan Mas Teguh kan, kalau menurut saya itu tanda bahwa PAN juga partai-partai lain di koalisi Merah Putih sekarang itu sedang berproses sebetulnya dengan termasuk dengan Pak Jokowi JK berkomunikasi sekaligus juga melakukan kalkulasi politik secara rasional apa yang sebaiknya dilakukan di pemerintahan ini, apakah oposisi atau bergabung. Saya kira
Dan itu proses itu akan terus berlanjut saya kira sampai tanggal menjelang pelantikan. Itu satu. Yang kedua, isu koalisi Merah Putih dan koalisi Jokowi JK ini menarik karena kenyataannya memang koalisi Jokowi JK memerlukan tambahan kan gitu. Mereka cuma punya 207 sekarang kursi. Mereka perlu. Jadi memang di satu sisi mereka akan berupaya untuk mendekati kubu Merah Putih, di sisi lain koalisi Merah Putih juga pasti akan memikirkan tawaran-tawaran itu gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana perkembangannya ke depan menurut saya akan dipengaruhi oleh 3 hal minimal. Apa saja tuh? Nomor 1 itu bagaimana cara berkomunikasi yang dibangun oleh pihak Jokowi JK. Itu satu. Tadi kan di pengantar dari acara ini disampaikan bahwa seperti ada kekecewaan dari kubu salah satu ya kubu partai pengurus Partai Demokrat yang menyatakan kok komunikasinya masih belum terbuka gitu. Jadi ini tergantung cara komunikasi. Kalau komunikasinya baik, mulus dan kepada siapa mereka berkomunikasi itu akan memungkinkan untuk mereka memperoleh tambahan. Itu satu. Yang kedua, ya dipengaruhi oleh kondisi internal partai-partai di koalisi Merah Putih, terutama Golkar. Ya, dan kita lihat jadi kalau kondisi internal di masing-masing partai ini lebih mengemuka keinginannya untuk ke kubu Jokowi JK, maka kemungkinan besar kubu Jokowi JK akan memperoleh tambahan yang cukup ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh bahwa di internal pun ada. Nah, tapi yang paling menarik adalah di internal Golkar ya. Karena kita tahu di internal Golkar Golkar punya alasan yang paling kuat untuk ikut bergabung karena ada Pak JK situ. Nah, faktor ketiga, koalisi Merah Putih ini nanti kan kalau dia bertahan menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah bagaimana memeliharanya? Arti bagaimana menjaga supaya kesolidan itu. Nah, minimal ada 3 yang diperlukan untuk memelihara soliditas koalisi Merah Putih, juga koalisi yang lain. Satu, kesamaan ideologi di antara mereka dan perbedaan ideologis dengan kubu lawan. Itu. Nah, dari sisi ini kalau kita lihat harus ada semacam common platform gitu ya. Kalau ini kan tidak ideologi atau ya, dari sisi mereka ideologinya. Tapi juga ideologinya koalisi Merah Putih tidak ada bedanya dengan ideologi koalisi Jokowi JK. Jadi dari sisi itu tidak ada halangan bagi anggota partai koalisi Merah Putih untuk melompat atau pindah. Itu satu. Yang kedua, faktor tadi Mas Teguh sebutkan common platform, orientasi kebijakan, sebut saja begitu. Apakah orientasi kebijakan mereka sama? Jelas sama kan udah bergabung. Tapi apakah mereka punya perbedaan dengan koalisi Jokowi JK dalam hal orientasi kebijakan? Saya lihat tidak terlalu banyak bedanya. Misalnya Jokowi JK menginginkan ekonomi kerakyatan. Di sini koalisi Merah Putih sama. Jokowi JK menginginkan nasionalisme ekonomi. Di sini juga nasionalisme ekonomi. Soal pendidikan gratis, kesehatan dan sebagainya sama. Nggak ada beda yang. Jadi dari sisi kedua tidak ada alasan yang cukup untuk koalisi Merah Putih untuk tidak dengan mudah pindah. Yang kedua, yang ketiga. Nah ini yang ketiga. Kuat nggak logistiknya untuk memelihara koalisi Merah Putih itu? Logistik dalam arti baik sumber daya keuangan maupun sumber daya lainnya. Meskipun ada satu hal Mas Jayadi, saya kira itu dalam bacaan Anda terkait dengan masa depan koalisi Merah Putih saya rasa objektif. Hanya dalam kurun waktu sampai kepada pelantikan Presiden Jokowi JK maupun penyusunan kabinet ini menurut saya juga ada dinamika di internal betul. tim atau internal koalisi Jokowi JK yang juga tidak mudah untuk dikelola. Karena kita dengar sendiri kan sekarang misalkan soal apakah menteri itu juga nanti merangkap di parpol misalkan. Itu saja sudah menjadi satu isu yang kemudian mencuat ke publik begitu. Meskipun saya rasa secara objektif kita juga tentu ingin melihat figur-figur menteri yang kemudian bisa fokus all out untuk mengurus kabinet. Pak, jangan-jangan mungkin Anda juga sempat ditawarin untuk masuk dalam kabinet Jokowi JK nih, Mas Teguh. Atau mungkin kader dari PAN yang lainnya? Begini, dalam konteks itu kalau kami pertama tentu ingin memberikan kesempatan lah leluasa mungkin kepada Pak Jokowi dan Pak JK untuk menyusun kabinet yang terbaik. Jadi kita nggak mau ganggu, kita nggak mau ngerecokin, kita nggak mau dream team yang akan mereka susun itu kemudian justru malah kemudian tidak bisa bekerja dengan maksimal. Saya setuju dengan Mas Teguh bahwa memang kondisi internal itu, terutama janji
janji Jokowi untuk membuat sesuatu yang baru ya. Yes. Itu nanti akan membuat kalau tidak dikeluarkan baik menimbulkan komplikasi. Ya. Gini, komplikasinya misalnya jangankan masuk partai baru. Di antara partai-partai yang ada ini pun masih kira-kira belum ada kesepakatan. Apakah misalnya kalau dia jadi menteri jabatan di partainya lepas apa enggak gitu kan? Apakah misalnya partai-partai itu diberi jatah gitu, seolah-olah ya. Tentu tidak akan disebut begitu, tapi kan nanti publik bisa melihat, oh rupanya jatah sini sekian, kan kita bisa hitung itu. Nah, kesepakatan itu belum ada. Nah, sekarang itu belum selesai, mau dimasukkan lagi misalnya yang baru misalnya. Nah, itu menimbulkan komplikasi. Memang itu menjadi tantangan tersendiri dan itu tidak mudah untuk mengelolanya. Nanti kita lihat kecanggihan Jokowi JK akan kita lihat di sini. Tapi bagaimana? Anda kan sebagai salah satu ini Mas Teguh pengurus dari DPP juga, ya kan? Sikap dari DPP PAN apabila mungkin kadernya ada yang bahkan direkrut lah di situ untuk menjadi salah satu bagian dari kabinetnya Jokowi. Sikap dari DPP apakah langsung akan melompat? Kalau menurut saya, pertama begini, sikap dari Partai Amanat Nasional itu ketika bergabung dengan Koalisi Merah Putih, mendukung atau menjadikan Pak Prabowo dan Pak Hatta sebagai capres dan cawapres itu diambil melalui forum kedua tertinggi. Yang pertama tertinggi adalah Kongres, yang kedua adalah Rakernas yang ada di Partai Amanat Nasional. Dengan kata lain, kalau nanti kemudian haluan PAN ini akan beralih, tentu harus melalui forum itu. DPP tidak punya semacam keberanian atau tidak punya hak untuk kemudian mengambil keputusan sendiri. Namun dalam kapasitas misalkan elit DPP saat ini untuk membangun komunikasi politik, tentu itu diberikan ruang yang besar, tapi hasil pembicaraan ini tetap harus dibawa ke dalam forum tersebut untuk kemudian mendapatkan persetujuan. Minimal Rakernas itu ya? Iya betul, apakah kemudian akan diputuskan tetap dalam Koalisi Merah Putih atau kemudian akan beralih haluan misalkan mendukung pemerintahan. Tapi satu hal menurut saya yang terpenting, sikap PAN saya rasa dari mulai berdiri sampai kemudian keberadaannya sekarang, yang kita ingin gariskan bahwa tujuan kita berpartai apa, kan sebenarnya membangun atau istilahnya apa ya, memperjuangkan gagasan bagaimana untuk kemudian mensejahterakan masyarakat kita gitu. Dengan kata lain, kita tentu juga mengharapkan bahwa nanti kepemimpinan Pak Jokowi, Pak JK akan mampu memberikan mewujudkan harapan tadi, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Nah, ketika Pak Jokowi JK mau melakukan itu, menurut saya kita PAN juga harus secara objektif untuk memberikan semacam support moral ya, agar hal itu bisa terwujud gitu. Nah, konteks untuk membangun masyarakat yang adil makmur, ikut membantu berbakti pada negeri ini kan tidak harus ada di dalam pemerintahan. Itu yang penting. Fungsi check and balance itu kan yang harus kita lakukan. Salah satunya melalui parlemen maupun melalui partai politik. Tapi sepanjang sejarah sejak PAN berdiri, PAN kan belum pernah berada di luar pemerintahan. Begitu kan Mas Teguh? Justru saya rasa ini juga sekaligus menjadi ajang pembuktian. Menjadi momentum yang menarik bagi PAN. Apakah kemudian kalau kemarin kita selalu menjadi bagian dari ruling party. Nah, apakah sesudah hasil Pilpres seperti ini, apalagi kita tahu Pak Hatta juga menjadi pengantinnya, kita punya keberanian untuk berada di luar pemerintahan, menata partai, kemudian barangkali di masa depan PAN akan menjadi lebih besar. Kalau sekarang saya ke Pak Jaidi lagi nih, kalau di antara partai pendukung Koalisi Merah Putih selain PAN, gitu ya, kira-kira partai mana yang lebih memiliki peluang besar untuk bergabung ke kubunya Jokowi JK? Dari sisi partainya, kalau saya urutkan ini ya, menurut urutan saya itu nomor 1 yang paling mungkin bergabung adalah Golkar. Setelah itu PAN, Demokrat. Kalau P3 itu kalau PAN atau Demokrat yang bergabung, P3 akan bergabung. Analisanya, kalau Golkar mungkin kita agak lewatan, mudah sekali ya, kita tahu kadernya ada Pak JK. Kalau PAN mengapa saya sebut nomor 2? Karena walaupun dia pengantin di kubu Prabowo Hatta, saya lihat Pak Hatta sudah legowo satu. Yang kedua, Pak Hatta tidak punya, atau PAN lah ya secara umum, tidak punya hambatan komunikasi apapun sebenarnya dengan pihak Jokowi JK. Secara minimal secara personal tidak ada. Kalau Demokrat agak ada persoalan. Tapi ini bukan persoalan di kubu Demokratnya.
ada di kubu Jokowi JK-nya. Dalam hal ini PDIP kan, Benar. Ibu Megawati. Kalau P3 saya kira karena dia, kalau misalnya PAN yang bergabung, P3 pasti diajak. Karena kurang kan jumlah kursinya. Demikian juga kalau Demokrat yang diajak bergabung. Jadi, nah yang paling sulit untuk bergabung ya dua, yaitu Gerindra dengan PKS. Kenapa Gerindra? Ya obvious, alasannya cukup jelas ya. Kemudian kenapa PKS? Mungkin bukan di internal PKS yang problem untuk bergabung, tapi di internal Jokowi JK-nya. Saya melihat akan ada resistensi dari PDI Perjuangan sama PKB terutama. Kecuali kalau mereka berubah. Gitu. Meskipun mengelola Golkar juga bukan perkara mudah. Betul, makanya saya memperkirakan. Licin bagai belut kalau diibaratkan ya. Makanya saya memperkirakan itu mungkin mungkin ya hitungan politiknya, tapi kita nggak tahu praktisnya gimana. Nanti Jokowi akan mikirin Golkar diajak setelah dia dapat 50% plus 1 dulu, sehingga tidak terlalu banyak konsesi politik yang harus diberikan kalau Golkar bergabung saya. Tapi gini, tadi menanggapi pertanyaan Mas Adrian ke Mas Teguh soal bagaimana kalau mereka tetap oposisi tapi kadernya diambil gitu kan? Koalisi sistem presidensial itu berbeda dengan koalisi sistem parlementer. Ya. Koalisi sistem presidensial itu tidak sepermanen koalisi sistem sistem parlementer. Kalau sistem parlementer berubah koalisinya, maka pemerintahan bubar. Kalau sistem presidensial koalisinya berubah, pemerintahan tidak bubar, tetap jalan gitu. Nah, satu. Yang kedua, karena itu ada di dalam sistem presidensial ada namanya koalisi ad hoc. Koalisi ad hoc itu bisa yang dengan cara membuat koalisi case on case basis. Jadi berdasarkan kasus-kasus. Misalnya untuk kebijakan ini si Mas Teguh bisa diajak. Satu koalisi misalkan. Satu koalisi gitu. untuk kebijakan ini gitu. Walaupun Mas Teguhnya berbeda gitu. Sama di Amerika juga begitu. Walaupun dia Republikan, untuk kasus tertentu bisa diajak oleh Obama dan sebagainya. Jadi bisa saja misalnya untuk PAN beroposisi, tapi Jokowi mengatakan saya mau mengambil kader PAN secara personal. Kan tidak ada, kan prerogatif presiden, tergantung si personal. PAN bilang ya nggak apa-apa. Nah ini kan bisa jadi jembatan informal untuk membangun itu. Jadi kita juga harus berpikir jangan hanya memikirkan bahwa koalisi Jokowi JK akan 50% plus 1 atau lebih. Kita harus juga berpikir mungkin saja koalisinya tetap seperti sekarang. Artinya ada semacam divided government. Parlemen dikuasai oleh oposisi lawan presiden. Nah dalam konteks itu nanti kecanggihan komunikasi politik case by case itu, policy by policy yang akan menentukan apakah pemerintahan ini bisa lebih mulus ke depan. Kita akan lihat nanti ke depannya apakah ada gebrakan baru dari pemerintahan Jokowi JK ini dengan mungkin tadi melakukan ada penjembatan, ada komunikasi politik yang bisa dijalin dengan baik dan juga apakah ada kejutan nih di 2014-2019 ini dari Partai Amanat Nasional yang selama ini kan selalu berada dengan pemerintahan seperti tadi dikatakan oleh Mas Teguh. Kita akan saksikan tentunya bersama-sama dan kami akan memberikan terus update-nya hanya untuk Anda. Tapi Mas Teguh, sebelum ini saya akan mungkin beralih ke segmen berikutnya, pengen dong untuk mengenang kembali masa-masa belasan tahun lalu. Ini saya akan mengantarkan teaser biasanya, tapi saya akan berikan kesempatan kepada senior saya, news anchor andalan di masa yang lalu untuk membacakan paket berita berikut ini. Silakan dong Mas Teguh. Ini kehormatan nih buat saya nih, bisa siaran bareng dengan Anda. Please Mas, ayo Mas. Oke, pemirsa, ratusan penyanyi cilik melakukan unjuk gigi dalam ajang pencarian bakat. Selanjutnya dalam Indonesia Morning Show. Yeay! Thank you, Mas.